Jadi pada episode perdana podcast Insom Inch, saya akan membahas mengenai Haile Selassie dan pengaruhnya dalam musik reggae. Bagi penggemar musik reggae, nama beliau Haile Selassie tentu sudah tidak asing lagi. Beliau juga dikenal dengan nama Tafari Makonnen. Nama tersebut merupakan nama masa kecil beliau. Tafari Makonnen atau Haile Selassie merupakan emperor terakhir yang memerintah Ethiopia dari tahun 1930 sampai 1974. Sosok Tafari Makonnen dikenal sebagai pribadi yang karismatik dan tersohor dengan pengaruh politik yang kuat di tanah Afrika pada saat itu. Pada masa awal pemerintahan beliau sebagai emperor, itu sebenarnya tidak berjalan mulus akibat pendudukan yang dilakukan oleh Italia. Namun, tidak lama setelah menguasai wilayah Ethiopia dan sekitarnya, Italia dihadapkan pada Perang Dunia Kedua, ketika sekutunya Jerman mulai menyerbu Polandia dan Perancis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Haile Selassie yang bekerja sama dengan Inggris untuk melemahkan Italia. Nah, beruntung juga bagi Ethiopia karena Italia harus berjibaku di Eropa bersama dengan Jerman melawan Perancis, Inggris, dan Uni Soviet. Nah, kemudian Haile Selassie akhirnya kembali menduduki tahta pada tahun 1941. Selanjutnya kita skip ke tahun 1963, di mana Haile Selassie bersama pemimpin Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser dan Kwame Nkrumah, itu pemimpin Ghana, membentuk organisasi regional yang bernama Organization of African Unity di Addis Ababa. Addis Ababa merupakan ibu kota dari Ethiopia. Ketiga tokoh tersebut merupakan sosok kunci bagi organisasi regional tersebut bersama dengan para pemimpin lainnya. Dirikan organisasi ini sebagai wadah kerjasama dan koordinasi untuk menjamin kehidupan Afrika yang lebih baik dan saling menjaga kedaulatan wilayah negara masing-masing pasca penjajahan Eropa. Dari catatan sejarah pun, selama Perang Dingin, sang emperor menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh penting, yaitu Ratu Elizabeth II, Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat, dan Nikita Khrushchev dari Uni Soviet. Bahkan dalam satu kunjungannya ke Uni Soviet, Haile Selassie diberikan gelar kehormatan Order of Prince Vladimir First Class oleh pemimpin gereja Ortodoks Alexius I. Jadi secara politik dapat dikatakan bahwa selama masa jabatannya sebagai penguasa Ethiopia, Haile Selassie adalah pemimpin karismatik dengan kemampuan diplomasi yang baik. Dapat dilihat juga tadi dari pengaruh dan networkingnya sebagai tokoh dari negara dunia ketiga dan bangsa Afrika dengan stigma terbelakang, tidak membatasi pengaruhnya dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi negara dan Afrika. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat pengaruh politik dari Emperor Haile Selassie di wilayah Afrika dan secara internasional. Nah, selanjutnya sosok Haile Selassie juga dapat kita lihat atau kita nilai dari perspektif atau sudut pandang spiritual. Untuk diketahui bahwa ras merupakan nama gelar di Ethiopia, seperti halnya Prince di kerajaan Inggris. Jadi nama Tafari Makonnen kemudian ditambahkan gelar ras di depannya menjadi ras Tafari Makonnen. Dalam silsilah kerajaan Ethiopia disebutkan bahwa sang emperor adalah keturunan Raja Salomo dan Ratu Sheba. Kehadiran sang emperor pun telah diramalkan oleh aktivis asal Jamaika, Marcus Garvey. Si Marcus Garvey ini merupakan tokoh Pan-Afrikanisme yang mengatakan bahwa akan ada pemimpin kulit hitam yang membebaskan bangsa Afrika dan membawanya ke tanah terjanji yaitu Afrika. Jadi maksudnya di sini adalah membawa orang-orang Afrika yang terdampar dalam tanda kutip di wilayah Karibia akan dibawa ke tanah terjanji yaitu di Afrika. Nah, para pemuja sang emperor baru pun menyebut diri sebagai Rastafari yang diambil dari nama asli Haile Selassie yaitu tadi Rastafari Makonnen.
musisi legenda reggae Bob Marley itu tidak ketinggalan mengagungkan nama sang emperor tersebut. Ada satu lagu yang diciptakan khusus dari Bob Marley yang dipersembahkan kepada Haile Selassie I yang berjudul Selassie is the Chapel. Nah, penggalan lirik lagu tersebut itu adalah Haile Selassie is the Chapel and the world should know that man is the angel, our God, King of Kings. Itu sebagai bentuk pujian pada sang emperor. Salah satu kebijakan fenomenal Haile Selassie I adalah memulangkan, dalam arti sebenarnya memulangkan penganut Rastafarian dan keturunan Afrika di Karibia kembali ke asalnya, tanah terjanji, yaitu Afrika. Nah, jadi sempat baca di BBC bahwa memang para Rastafarian tersebut disediakan tempat untuk mereka tinggali itu di wilayah Sansamene, Ethiopia. Jika dilihat dalam perspektif ketuhanan, Selassie bisa dikatakan the living God dan the Lion of Judah bagi kaum Rastafari, karena beliau dipercaya akan membebaskan kaum kulit hitam dari Babylon. Nah, makna Babylon di sini mengarah pada bangsa kulit putih dengan sistem kapitalisme dan kolonialisme yang memperlakukan bangsa Afrika secara tidak manusiawi. Dalam buku Subculture, The Meaning of Style, karya Dick Hebdige, beliau mengatakan bahwa Afrika sebagai representasi orang-orang kulit hitam yang tinggal di Karibia. Nah, gerakan ini dapat dikatakan paradoks namun cemerlang, itu karena kelompok tersebut seolah-olah menggali nilai-nilai alternatif dari kelompok kulit putih untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Dalam Rastafarianisme inilah, secara simbolis unsur dari dua kelompok tersebut, Black Africa and the White Man's Bible, berintegrasi secara efektif. Lalu saya menonton dokumenter yang berjudul Marley, dirilis pada tahun 2012. Di sana kita dapat menyaksikan bahwa apa yang disebut di Hebdige ada benarnya. Kisah keturunan Afrika di Karibia mendambakan Afrika memiliki kesamaan dengan kisah bangsa Israel di Babilonia mendambakan kepulangan ke rumah di Yerusalem. Apa yang diyakini kelompok Rastafari adalah refleksi terhadap identifikasi, keyakinan, dan kepercayaan diri bahwa Tuhan berkulit hitam dan apa yang tertulis di Alkitab berlatar belakang di Afrika. Bunny Wailer, salah satu anggota The Wailers, mengatakan bahwa akan ada satu jenis musik di mana semua orang akan bernyanyi dan menari sesuai dengan iringannya. Nah, dalam dokumenter tersebut ia mengatakan itu adalah musik reggae. Ia pun mengakui bahwa hal tersebut tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, ini menarik. Kalau kita familiar dengan lagu Boney M yang berjudul Rivers of Babylon, itu penggalan. Lirik lagunya berasal dari kitab Mazmur pasal 137. Nah, di sana kita akan menemukan penggalan kalimat by the rivers of Babylon when we sat down weeping at the memory of Zion. Nah, Bob Marley juga pada dokumenter tersebut mengamini apa yang diramalkan oleh Marcus Garvey dengan mengatakan bahwa Kristus akan kembali dalam kurun 2000 tahun melalui garis keturunan Salomo dan Daud. Siapakah orangnya? Ya, orangnya adalah Haile Selassie I yang juga diyakini sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, atau dalam istilah agak kerennya gitu, natural born leader. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin itu telah diramalkan kehadirannya. Nah, bagaimana kalau keduanya itu disatukan? Dan jawabannya tentu saja Haile Selassie I. Natural born leader mengarah pada pemimpin negara, entah raja ataupun presiden dengan iringan cerita mistis atau mitos di baliknya. Di sisi lain, konsep kehadiran seorang pemimpin by prophecy atau wahyu mengarah pada spiritual leadership, dan semua orang akan dengan tegas menyebutnya sebagai nabi. Atau bisa juga disebut Tuhan, seperti apa yang dialami atau apa yang diterima oleh Haile Selassie I. Jadi menurut opini pribadi saya, Haile Selassie I atau Rastafari Makonnen memenuhi kedua unsur tersebut, unsur spiritual dan unsur natural born leader. Nah, nubuat Rastafari yang terkenal adalah
hidup bahagia dengan cinta dan damai. Jadi ketika engkau memperlakukan manusia secara baik, maka hidup akan terasa lebih nyaman. Tidak ketinggalan marijuana sebagai tanaman sakral atau dalam tanda kutip santapan rohani yang membawa penikmatnya menuju suasana yang tenang dan damai pula. Jadi itu uraian singkat mengenai Haile Selassie I atau Rastafari Makonnen. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.